Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi psikoedukasi dengan pendekatan psikologi sosial. Materi ini kami susun untuk membantu meningkatkan kesadaran dan respon masyarakat terhadap dampak bencana alam, khususnya dari sisi psikologis dan juga sosial. Dari berita dan link yang kami bagikan, kami menemukan bahwa Indonesia adalah negara yang rawan akan bencana, dari gempa, banjir, hingga erupsi gunung. Dampaknya bukan hanya fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Psikologi sosial membantu kita memahami bagaimana individu dan kelompok merespons situasi darurat, serta bagaimana solidaritas dan ketahanan sosial bisa dibentuk. Di sini saya akan menjelaskan tujuan psikoedukasi tersebut. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membangun empati, solidaritas, dan memperkuat ketahanan mental dan sosial serta mengurangi efek bystander agar masyarakat lebih aktif untuk membantu sesama saat bencana. Begitu. Saya akan jelaskan tentang landasan teori. Beberapa landasan teori kami didasarkan dengan prinsip-prinsip psikologi sosial, yaitu salah satunya adalah norma sosial, seperti norma timbal balik dan tanggung jawab sosial untuk mendorong individu untuk membantu jika orang lain pernah membantu mereka atau saat melihat orang dalam kesulitan. Kedua, landasan teori yang kami pakai untuk psikoedukasi kami adalah efek bystander, yaitu saat seseorang tidak membantu karena banyaknya orang di sekitar. Hal ini juga lebih sering terjadi di kota-kota besar atau seperti orang yang minta bantuan di jalanan yang ramai. Sebaliknya, seseorang itu juga sebenarnya cenderung menolong jika melihat orang lain juga menolong. Kesamaan pengalaman atau latar belakang juga meningkatkan kemungkinan seseorang untuk membantu, donasi, ataupun menolong. Ketiga adalah karakteristik individu itu sebenarnya juga penting. Mereka yang memiliki emosi positif, empati tinggi, dan self-efficacy lebih besar kemungkinannya untuk menolong, dan faktor iman seperti jatuhnya religious faith yang mempunyai agama juga mendukung perilaku prososial atau altruism ini. Teori-teori ini mendukung pentingnya psikoedukasi sebagai sarana untuk membentuk empati, solidaritas, resiliensi, dan mendorong aksi nyata di tengah bencana. Hal-hal landasan teori ini adalah teori yang membantu kita untuk membentuk survei atau hasil intervensi kasus. Di sini juga saya akan menjelaskan metode dan hasil. Di sini kami melakukan eksperimen sosial yang berupa intervensi psikoedukatif mengenai poster. Dan langkah pertama yang kita ambil yaitu kita melakukan pretest yang dimana responden mengisi survei mengenai sikap terhadap donasi bencana. Kemudian kami juga memperlihatkan poster edukatif yang berisi ajakan empati dan cara konkret untuk membantu. Kemudian setelah kami perlihatkan poster tersebut, kami melakukan post-test, yaitu atau yang bisa disebut uji ulang gitu, untuk melihat apakah ada perubahan dalam niat menolong tersebut setelah diperlihatkan poster edukatif tersebut. Dan langkah pertama yang kita ambil yaitu kita melakukan pretest. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai hasilnya. Hasilnya menunjukkan peningkatan niat prososial, terutama karena pengaruh teori bystander effect, self-efficacy, dan altruisme. Edukasi tersebut efektif dalam menggerakkan kesadaran dan aksi dalam aksi. Terakhir, kami ada saran dan rekomendasi setelah diskusi sebagai kelompok, yaitu kami memberi 3 saran utama. Pertama, untuk sekolah, kita ingin menanamkan bahwa edukasi empati sejak dini itu sangat penting, dan juga untuk sekolah-sekolah untuk mendorong program relawan remaja. Kedua, kita juga menyarankan ada rekomendasi untuk pemerintah, yaitu untuk membuat kampanye yang lebih berbasis emosi. Kedua, dan juga ada untuk melatih relawan dalam pertolongan psikologis. Dan ketiga adalah aktivasi narasi kolektivitas. Hal-hal ini mengapa kita sarankan dan rekomendasikan, karena kebanyakan kampanye di belakang bencana alam itu lebih mementingkan kesehatan fisik dan tidak kesehatan mental. Ketiga, kita juga ada saran dan rekomendasi untuk ketua RT dan RW untuk menciptakan budaya gotong royong. Kedua adalah untuk membentuk tim siaga sosial dan psikologis. Dan ketiga adalah untuk mengurangi efek bystander dengan pastikan ada pembagian tugas yang jelas agar mereka tidak merasa ada orang lain yang akan membantu hal-hal yang dibutuhkan. Saya akan menjelaskan kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan eksperimen psikoedukasi yang telah kita lakukan, yaitu kita semua bisa berperan aktif dalam membantu sesama saat bencana. Dengan dukungan psikologi sosial, kita dapat membangun masyarakat yang lebih peduli, tangguh, dan responsif. Sekian presentasi laboratorium edukasi dari kita. Terima kasih.